Pemirsa, bisakah Sekretariat Bersama menjadi solusi agar parpol koalisi Jokowi lebih solid usai tim kampanye nasional dibubarkan? Untuk membahasnya telah hadir di studio Sekjen P3 Bapak Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Mas Ferry Amsari. Mas Ferry dan juga Pak Arsul, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Waalaikumsalam. Kita langsung ke Pak Arsul. Pasca TKN resmi dibubarkan kemarin, apakah memang akan ada wadah baru? Memang ada keinginan, ada aspirasi suara dari teman-teman elemen pendukung Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Elemen parpol ya? Tidak hanya elemen parpol, kan yang namanya pendukung Pak Jokowi tentu tulang punggungnya adalah partai politik, tetapi kan di luar itu kan banyak kelompok-kelompok relawan, kelompok profesional dan lain sebagainya yang ingin agar komunikasi itu terus berjalan. Komunikasi antara siapa? Tentu antara Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, dengan elemen pendukung, antara elemen pendukung yang dari parpol dengan yang bukan dari parpol. Itu ada keinginan kuat. Karena memang selama ini di TKN, ya barangkali yang kami bersyukur itu meskipun ada 9 parpol dan kemudian ada dari non parpol, itu kita itu relatif bisa bekerja dengan baik secara bersama-sama. Nanti wadahnya akan seperti apa? Betulkah Sekretariat Bersama yang nantinya akan menggantikan posisi TKN? Ya, ada yang usul seperti itu, tetapi saya kira ya bisa seperti itu yang formal atau bisa juga yang lebih informal, katakanlah seperti forum komunikasi dan lain sebagainya. Yang intinya itu seperti ini loh. Terutama ini teman-teman dari kelompok relawan dan profesional itu mereka kalau misalnya ingin mengusulkan apakah satu gagasan, satu program, agenda kerja yang disampaikan ke Pak Jokowi, maka ada semacam reviewnya dulu lah, ada semacam kayak peer review lah di sinilah di forum inilah. Tapi artinya intinya itu adalah untuk mempertahankan komunikasi antara Pak Jokowi, Pak Ma'ruf dengan para pendukungnya. Lebih pada kebutuhan itu, karena kalau di antara kami para sekjen partai itu sudah sepakat setelah TKN ini berakhir kita tetap secara informal itu akan bertemu, terlepas apakah nanti ada wadah tertentu seperti kalau zaman Pak SBY ada sekber atau tidak, kita pasti akan bertemu antara sebulan sampai 2 bulan sekali. Nah tapi dari Mas Ferry sendiri pandangannya urgent atau penting atau tidaknya membuat sebuah wadah baru pengganti TKN tadi dikatakan oleh Pak Arsul untuk komunikasi? Sebenarnya kalau partai-partai pendukung percaya diri dan percaya sama Pak Jokowi ya, sebenarnya TKN itu dilanjutkan saja, atau fungsinya juga sama dan orang-orangnya juga akan sama ya. Kecuali sekber ini punya muatan tertentu karena ketidakpercayaan kepada langkah-langkah Pak Jokowi dan tim Pak Jokowi muatan akhir-akhirnya. Tertentu langkah tidak percaya apa yang dimaksud Mas Ferry ini? Misalnya soal pembagian kursi ya. Ada rencana masuknya partai baru. Tadi sebelum on air kan Bang Asrul sudah mengatakan ada potensi 1 masuk. Nah ini kan sebenarnya ada ruang yang kita lihat partai dan Pak Jokowi belum percaya diri ya. Padahal jumlahnya luar biasa loh, baik di parlemen maupun untuk kedepannya dalam konteks pemilu 2024 ya. Mereka memperoleh kursi sekitar 349 kursi, itu besar sekali. 60,7%. Ya, ini kan belum sementara ya, belum putusan MK. Nah itu artinya lebih dari 50% suara di parlemen dikuasai oleh kubu koalisi Jokowi Ma'ruf. Nah ini artinya kan perlu percaya diri, tapi ini kemudian dibentuk pasti ada tujuan lain, karena mungkin ada ruang komunikasi yang terputus antara partai pendukung dengan Pak Jokowi dalam soal bagi-bagi kursi. Pak Arsul langsung tanggapannya. Saya kira gini, kalau ruang terputus komunikasi antara partai pengusung dengan Pak Jokowi itu tidak ada. Yang justru harus dijembatani, kenapa perlu forum ya, itu adalah ruang komunikasi di antara partai pengusung ya. Karena Pak Jokowi itu orangnya gampangan, partai pengen ketemu ya asal beliau ada waktu senggang kosong gitu ya dari tugas pemerintahan dan kenegaraan,
itu pasti diterima. Yang susah justru komunikasi menyamakan pandangan lebih dulu. Artinya kita di antara parpol-parpol mendukung. kita Tapi kan apakah tidak memang ada riak-riak saat ini, terutama mungkin pasca TKN kalau bubar? istilahnya riak-riak itu adanya di media, tetapi bahwa ada sudut-sudut pandang yang berbeda, itu memang harus diakui. Nggak mungkin dong 9 orang tuh sudut pandangnya itu sama terus. Nah, justru karena itulah, karena ada sudut-sudut pandang yang memang berbeda, dan selama ini juga berlangsung seperti itu, perlu satu wadah, perlu satu forum. Oke, baik. Gitu. Nah, ini apakah mungkin nanti forum ataupun wadah baru ini bisa mengakomodir ataupun menjadi solusi atas dinamika parpol koalisi yang kemungkinan saat ini terjadi beberapa waktu terakhir? Kita akan berbincang mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Ferry, wadah pengganti TKN entah dalam bentuk sekber, sekretariat bersama ataupun forum komunikasi tadi disebutkan oleh Pak Arsul, apakah bisa menjadi solusi karena orang kemudian melihatnya ini koalisi pendukung Jokowi ini sedang mengalami dinamika yang cukup tinggi? Iya, tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa koalisi sudah solid. Solid itu artinya tidak ada ruang lain. Sehingga kemudian sudah padu begitu ya, sudah kuat. Nah, sayangnya memang kalau dilihat dari respon partai pendukung koalisi pemerintah, sepertinya memang ada ruang lain yang tersisa yang ingin dimasukkan partai-partai lain. Nah, ini sebenarnya tidak baik juga bagi konsep sistem presidensial kita ya. Karena kita merancang dari awalnya agar koalisi ini menurut undang-undang pemilu itu supaya tidak ada koalisi lain setelah pemilu. Jadi koalisi itu betul-betul menjaga persatuannya sampai akhir pemerintahan nanti, agar tidak ada transaksi tawar-menawar kursi atau jabatan-jabatan tertentu. Ini gunanya agar ada pemerintahan yang kuat, solid, betul-betul bekerja untuk pemerintah. Ada juga oposisi yang bekerja kemudian mengkritisi pemerintah. Nah, kalau kemudian sekber ragu, kalau memang solid itu ternyata masih ada ruang, memang perlu ada komunikasi yang cepat. Respon itu mungkin bisa diberikan oleh sekber ini. Kalau sekber yang saat ini konon tidak ada PDIP-nya ini membiarkan ada ruang kosong terus, bukan tidak mungkin, malah ini akan merugikan kesolidan partai koalisi, dan itu berbahaya bagi pemerintahan ke depan. Pak Arsul? Ya, pertama barangkali saya koreksi sedikit lah, nggak ada istilah sekber tidak ada PDI-nya ya. Jadi kalaupun boleh disebut yang Mas Ferry sampaikan tadi ada ruang, ruangnya itu nanti terpulang kepada Pak Jokowi ya. Karena berarti belum solid berarti ya? Bukan. Pada akhirnya semua partai koalisi Indonesia Kerja itu menyadari betul bahwa urusan kabinet ya, komposisinya mau seperti apa, itu pada dasarnya kan hak prerogatifnya presiden. Dan koalisi ini memang tidak transaksional. Bukti tidak transaksionalnya adalah ketika kami sepakat mengusung itu nggak ada si ini dapat sekian, si ini dapat sekian, tidak ada gitu ya. Nah, karena itu justru ya, kalau saya melihat yang disampaikan oleh Pak Joni Plate dan Pak Muldoko bukan sesuatu yang pertentangan, hanya beda angle saja ya. Bahwa itu memang dinamis lah, iya. Tapi sekber nanti ataupun forum komunikasi nanti akan merangkul ataupun mengajak oposisi untuk masuk di dalamnya atau bagaimana? Nah, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Muldoko ya, kemungkinan itu tidak boleh kita katakan tidak ada ataupun ada, karena sekali lagi itu terpulang kepada Pak Jokowi. Kan kita sepakat bahwa hak prerogatifnya untuk mengajak katakanlah yang di luar koalisi itu ke dalam pemerintahan atau kabinet ada pada presiden terpilih. Bahasa Bang Arsul saya maklumi itu bahasa politisi ya. Tapi bahasa konstitusinya presiden itu harus bersama-sama dengan partai pengusungnya. Logikanya begini, ini ada perahu, ada pemimpinnya calon presiden dan wakil presiden, ada tukang kayunya partai-partai koalisi, lalu setelah sampai ke ujung, nanti presiden yang memimpin koalisi perahu ini, kemudian memberi penghargaan kepada pendayung di tempat lain. Ini kan akan menimbulkan kecemburuan. Jadi soliditas itu tergambar dari proses pencalonan, pencalonan presiden itu betul-betul dilakukan oleh partai ini, dan partai inilah yang menjadi kabinetnya.
Betul hak prerogatif presiden, tetapi presiden dibatasi konstitusi hanya kepada partai pendayung itulah yang kemudian dia pilih. Ya, saya melihat bahwa di konstitusi pertama tidak ada larangan tegasnya. Yang kedua ya, kalaupun di undang-undang pemilu seperti itu semangatnya, tetapi juga nggak ada aturan yang melarang gitu ya untuk kemudian katakanlah karena praktek ketatanegaraan kita juga sudah jelas. Dulu P3 ada di koalisinya Pak Prabowo Hatta, kemudian ditawari masuk dan kemudian kita pindah. Artinya konvensi ketatanegaraannya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, itu. praktek yang salah itu yang harusnya diubah Jokowi di periode kedua ini. Beliau ini sudah pakar ya dalam hal hukum dan hukum tata negara sebenarnya. Dia tahu bahwa praktik selama ini sebenarnya salah untuk bangunan konstitusi kita. Nah ini kesempatan bagi Jokowi untuk bertahan, membenahi sistem ketatanegaraan di periode kedua. Toh tidak ada yang dirugikan sama sekali. Jadi menurut Mas Ferry koalisi plus tidak harus ada? Tidak harus ada. Baik menguasai MPR, DPR, kabinet semuanya hanya di 5 partai ini aman-aman saja. Cuman mungkin kekeuhnya orang Indonesia perlu dipertimbangkan. Beliau kan menggunakan bahasa hati-hati ya, karena perlu untuk menjaga mungkin hati nurani seseorang di luar sana yang mungkin perlu dilindungi agar kemudian tidak ada ketersinggungan. Ya saya kira gini, boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak boleh kemudian dibatasi, tidak boleh ada atau harus ada, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi ya kita kembalikanlah kepada Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan dan kepala negara nanti. Tapi mengenai sekretariat bersama sendiri, Sekjen Parpol kemarin malam juga sempat bertemu usai pertemuan atau pembubaran TKN. Betul, iya bukan hanya para Sekjen Parpol, ada juga Ketua TKN, Mas Erik, dan kemudian ada juga Mas Balil Lahadiah, Ketua Umum HIPMI, yang itu memang disemangati untuk komunikasi ke depan. Ini semua partai koalisi menyetujui? Semua partai koalisi tidak keberatan. Walaupun nama kita belum tentukan apakah namanya Sekber, Forum Komunikasi atau apapun, tapi bahwa wadah berkomunikasi ke depan ya antar sama partai, antara partai-partai dengan kelompok relawan termasuk PDIP kemudian menyepakati mengenai wadah ini. Pak Hasto ada kok tadi malam kok itu. Oke, kita tunggu bagaimana sebetulnya realisasi dari rencana wadah forum komunikasi yang tadi dikatakan Pak Arsum, belum tentu namanya adalah sekretariat bersama ya. Tapi apakah memang fungsinya untuk menjaga komunikasi atau ada muatan tertentu? Nah itu kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi. Baik Pak Arsul dan juga Mas Ferry, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time.